Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi masih pada materi trigonometri. Hari ini yang akan kita pelajari adalah grafik fungsi trigonometri. Oke, grafik fungsi trigonometri. Nah, jadi seperti materi-materi grafik sebelumnya, jadi kita akan menggambar di sini. Nah, perbedaannya adalah fungsi yang kita gambar di sini adalah fungsi trigonometri. Nah, untuk video kali ini yang akan kita pelajari adalah dua fungsi trigonometri yang masih sederhana. Yang pertama itu adalah Y sama dengan A sin X, dan yang kedua adalah Y sama dengan B sin X. Nah, sebelum kita menggambar dua grafik fungsi ini, kita perlu tahu dulu bentuk umum dari fungsi trigonometri. Nah, fokus kita di video kali ini karena ini semuanya sinus ya, jadi kita akan membahas tentang fungsi sinus. Nah, jadi bentuk umumnya itu adalah Y. Kita bikin dulu di sini bentuk umum gitu ya. Bentuk umumnya itu Y sama dengan A sin B X plus minus alfa plus C. Nah, ini bentuk umum. Ini bentuk umum. Nah, bentuk umum ini, ingat, kita kan mau membahas dua bentuk dulu kan dari dari fungsi sinus pada video ini. Nah, bentuk umum ini akan mencakup semua bentuk ini nanti. Nanti akan ada bentuk-bentuk yang lain. Nah, di sini perlu diketahui bahwa A itu adalah simpangan terjauh atau amplitudo. Kemudian B ini adalah banyak gelombang. Banyak gelombang dalam satu periode. Nah, satu periode itu bagaimana? Satu periode itu, ingat, kita trigonometri ini kan membahas sudut kan. Jadi kalau sudut satu lingkaran penuh itu 360 derajat kan. Jadi satu periode itu satu lingkaran penuh atau 360 derajat. Nah, dalam 360 derajat itu ada berapa gelombang? Nah, atau ada berapa kali pengulangan? Itu namanya banyak gelombang. Kemudian alfa di sini itu adalah pergeseran grafik ke kiri. Kalau positif, bentar, kita buat di sini saja ya. Nah, alfa ini kalau dia positif berarti itu ke kiri, dan kalau dia negatif itu ke kanan bergesernya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah C. C ini adalah pergeseran grafik ke atas atau ke bawah. Kalau C-nya itu positif maka ke atas, dan kalau negatif maka ke bawah. Oke, itu sekilas tentang komponen atau dari bentuk umum fungsi trigonometri. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau membahas tentang grafik fungsi trigonometri, nah kan pasti kita gambar grafik gini kan. Ini ada sumbu Y dan ini ada sumbu X. Nah, yang menempati sumbu X ini nanti adalah sudutnya. Misal misal kita mau bahas Y sama dengan fungsi sinus ya, yang sederhana ini. Jadi misalnya sudut 30 derajat. Nah, nanti nilai sinusnya berapa itu kita taruh di sumbu Y. Nah, biasanya ada dua macam penulisan. Ada yang nulisnya gini, 30 derajat. Pakai derajat gitu. Nah, ada yang menulisnya itu menggunakan radian, satuan radian. Jadi kan kalau ini satuannya derajat. Nah, ini ada yang menggunakan satuan radian. Nah, kalau menggunakan satuan radian ini harus kita konversikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Cara kita mengubah ke derajat ke satuan radian itu si sudutnya dalam satuan derajat itu kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Oke. Oke, ini kita sederhanakan, berarti ini kita dapat pi per 6 radian. Nah, jadi begitu ya, mengkonversikan dari satuan derajat ke satuan radian. Nah, pada dasarnya menggambar grafik fungsi trigonometri itu sama saja dengan grafik fungsi yang lain yang sudah kita pelajari sebelumnya, fungsi kuadrat misalnya. Nah, itu sama saja, kan biasanya kita buat tabel dulu tuh.
Nah, sebenarnya di sini sama. Jadi kan nilai trigonometri yang sudah kita ketahui secara pasti itu sudut istimewa, ya kan? Jadi kalau di sudut istimewa itu ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat. Biar muat kita naikin aja. 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, ingat, ini kan baru ini kan belum satu periode kan, karena satu periode itu kan harus 360 derajat. Nah, berarti kita cari apa? Kita cari sudut berelasinya. Jadi 30 derajat ini akan berelasi dengan sudut berapa? Nah, jadi dalam satu putaran penuh, ini kan sudut-sudut istimewa. Nah, ini yang di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 kan. Nah, oke, jadi di sini kita cari dulu nilai sinusnya. Nah, nilai sinus dari 30 derajat itu berapa? Kemudian dari sinus 45 derajat berapa? Sinus 60 derajat berapa? Sama sinus 90 derajat berapa? Sampai ke sini berapa? Nah, karena di sini kita si sumbu X-nya ini menyatakan sudutnya itu dalam satuan radian. Nah, berarti ini kita ubah dulu nih. Jadi radian. Berarti kalau 30 derajat itu kan tadi pi per 6. Nah, berarti di sini nih 30 derajat. Kemudian kalau 45 derajat itu kan berarti 45 derajat dikali pi per 180 derajat. Oke. Nah, berarti ini kan pi per 4 ya. Terus kalau 60 derajat itu kan berarti 60 derajat dikali pi per 180. Berarti ini pi per 3. Kemudian kalau 90 derajat itu kan berarti pi per 2 dan seterusnya. Nanti kalian teruskan ya sampai sini. Nah, ini cuma contoh. Oke. Berarti kalau kita tulis Nah, kalau kita tulis di sini, ini kalau misalnya kita bagi dengan 45 derajat, ini kan jadi 3, kemudian pi per 4. Jadi 3 pi per 4 ya. 3 pi per 4 berarti kemungkinan di sini. Nah, ini berelasi dengan sudut berapa? Dengan sudut 45 derajat ya. Berarti kalau 45 derajat itu besarnya sama. Berapa tadi? Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 dan sinus di kuadran 2 itu masih positif, berarti masih di atas sini. Berarti kemungkinan di sini. Kemungkinan di sini berarti ini. Nah, kemudian sudah 120 sudah, 135 sudah, sekarang 150. 150 ini berelasi dengan sudut berapa? Dengan sudut 30 derajat. Dengan sudut 30 derajat kan. Nah, berarti nanti besarnya akan sama dengan dengan sin 30 derajat, yaitu setengah. Nah, sekarang dia berapa nih? Kita jadikan dulu dalam satuan radian. Berarti kan 150 dikali pi per 180 nih. Ini kita bagi 5, 3 pi per 6. 3 pi per 6 atau kalau kita bagi 3 berarti ini 5 ya, 5. 5 pi per 6. Nah, berarti ini. Dan besarnya setengah di sini. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita teruskan. Bentar. Ini kan sudah ada titik-titik seperti ini nih. Nah, titik-titik seperti ini itu kita satukan, kita hubungkan. Nah, satu lagi dari 0 derajat ya. Kalau sin 0 itu kan 0 kan ya. Berarti kalau sudutnya 0 derajat, maka besar sinusnya juga 0 derajat. Nah, inilah yang akan kita hubungkan. Titik-titik ini yang akan kita hubungkan. Sehingga membentuk sebuah grafik. Nah, ini karena kita cuma baru mengerjakannya sampai
sampai sudut 5π/6 tadi ya. Sampai ini. Nih coba kita lanjutkan sekali lagi. Satu lagi ya. 180 derajat itu kan berarti pi. Berarti di sini berarti di mana nilai 180 derajat ini akan sama dengan 0 derajat, maka 0. Maka kalau kita lanjutkan tuh gini. Nah, berarti kira-kira seperti ini. Ini baru setengah periode. Ya, karena baru sampai 180 derajat. Karena kalau satu periode penuh itu sampai 360 derajat. Nah, di sini biar cepat, coba kita buktikan. Benar nggak gambar kita yang pink ini? Jadi fungsinya tuh Y sama dengan sin X nih. Tadi yang mau kita gambar ya. Nah, ternyata betul. Nah, nih kalau misalnya kuadran 3 dan kuadran 4 kita teruskan, itu nantinya akan seperti ini. Nah, perhatikan, 2 kuadran dia setengah periode. Berarti 2 kuadran lagi dia memenuhi 1 periode. Oke? Jadi, 1 kali naik dan 1 kali turun ini itu akan memenuhi 1 gelombang atau 1 periode, di mana amplitudo atau simpangan terjauhnya itu adalah 1 nih. Paling tinggi 1 kan? Min 1, ya kan? Nah, berarti simpangan terjauhnya itu adalah 1. Gitu. Nah, sekarang sesuai yang di sini tadi, kita kan mau membahas YA sin X. Nah, sekarang kita coba bahas tadi di mana A-nya ini atau simpangan terjauhnya itu 1 tadi kan. Nah, sekarang kita mau bahas kalau misalnya Y sama dengan 2 sin X gitu ya. Nah, ini sama, kita mulai dari gambar, mulai dari bentuk umum terlebih dahulu. Nah, di mana kita tahu kalau bentuk umumnya itu, tadi kan, ini ya kita kesini aja ya. Nih. Nah, dimana kita tadi mau bikin Y sama dengan A sin X ya, dimana A-nya 2. Y sama dengan 2 sin X. Nah, sekarang B ini adalah banyak, nih, A, si 2 ini kan sebagai A. Nah, A ini adalah simpangan terjauh, amplitudo. Kalau tadi Y sama dengan sin X, ini kan sebenarnya sama aja ada 1 di sini kan. Tapi kalau 1 kan ya tidak usah kita tulis, tidak apa-apa. Makanya simpangan terjauhnya tadi 1. Nih, 1 kan. Berarti kalau misalnya Y sama dengan 2 sin X, nanti simpangan terjauhnya itu ada di 2. Min 2. Oke? Nah, kita perhatikan lagi unsur yang lain. Ini tadi ya, fungsinya Y sama dengan 2 sin X. Ada yang berubah enggak selain ini? Tidak ada. Banyak gelombangnya masih 1. Ya, karena di sini di depan X-nya ini tidak ada apa-apa kan? Dan dia tidak bergeser ke kiri ke kanan ataupun bergeser ke atas ke bawah. Berarti masih dalam satu gelombang, dalam satu periode itu ada masih 1 gelombang ya. Sekarang kita gambar nih. Y sama dengan 2 sin X. Nah, ini kalau kita hapus. Ini Y sama dengan 2 sin X. Lihat nih, kalau Y sama dengan sin X, itu ingat lagi ke bentuk umum. Di sininya A-nya itu 1 kan, makanya amplitudonya 1. Kalau Y sama dengan 2 sin X, ini A-nya 2 kan, makanya amplitudonya itu 2, 2. Nah, di sini tidak ada perubahan apa-apa, makanya dalam satu periode itu gelombangnya sama jumlahnya. Oke? Nah, jadi kalau mau mengira-ngira bentuk grafiknya itu ingat lagi ke bentuk umum. Ya, sifat-sifat dari bentuk umum grafik sinus. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Begitupun kalau misalnya kita mau bikin Y sama dengan 3 sin X. Nah, ini mungkin tidak kelihatan. Nah, ini 3 kan? Min 3. Oke? Jadi seperti itu.
Nah, kita kan sudah nih membahas yang ini ya, beres ya. Berarti sekarang yang ini lagi. Y sama dengan sin BX. Nah, di sini berarti A-nya itu 1 atau simpangan terjauhnya itu 1. Nah, tapi yang berubah di sini adalah banyak gelombang dalam satu periode atau dalam satu lingkaran, dalam sudut satu lingkaran penuh 360 derajat itu banyak gelombangnya akan berubah tergantung nilai B-nya ini berapa. Oke. Jadi misal Y sama dengan sin 2X. Nah, di sini B-nya 2 kan. Berarti banyak gelombang dalam satu periodenya itu ada 2. Oke. Nah, di sini kita lihat. Ini pada dasarnya prinsipnya sama. Jadi, gini, kalau misalnya kita mau cari dari nilai sinus untuk pi per 6 misalnya. X-nya ini kita mau pi per 6. Nih ya, kita mau dari pi per 6. Nah, jangan lupa dia dikali dulu dengan 2 di sini. Oke, jadinya sin pi per 3. Nah, nilainya akan sama dengan sin pi per 3. Nah, sin pi per 3 ini berapa nilainya? Sin pi per 3 ini adalah 60 derajat ya. Jadi ini nanti akan sama dengan nilai sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu kan nilainya setengah akar 2. Jadi kalau X-nya itu pi per 6, maka nilainya akan setengah akar 3 ya. Nah, gini tadi ya. Berarti setengah akar 3 itu di mana? Nah, ini setengah kemungkinan di sini. Oke, berarti kemungkinan di sini. Nih, ambil contoh lagi. Kalau misalnya mau kita X-nya itu, ini tadi sudah pi per 6 ya. Sin 2 pi per 2 misal. Pi per 2 itu berarti kan sin pi. Nah, pi itu adalah 180 derajat berarti sama dengan sin 0 berarti 0. Maka kalau pi per 2 sudutnya 90 derajat di sini, hasil dari nilai sinnya itu akan 0. Berarti gini. Nih. Nih ya. Nih. Nah, yang 90 derajat dia tuh 45 tuh 45 derajat itu sama dengan kali pi per 180. Ini sama dengan 1/4 pi kali 2 setengah pi.